Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warisan Islam abad pertengahan yang merupakan abad keemasan Islam itu sangat kaya sekali. Warisan intelektual, warisan politik, warisan kesenian, warisan kebudayaan, warisan pemikiran dalam bidang hukum, warisan dalam pemikiran teologi dan filsafat dan sebagainya, sangat kaya sekali. Hanya saja warisan Islam yang sangat kaya ini kadang-kadang dipandang secara sepihak oleh generasi Islam sekarang. Saya kira generasi Islam sekarang ini banyak yang tidak memahami bahwa apa yang disebut sebagai peradaban Islam, ya. Kata peradaban ini penting. Ini kata yang diwariskan oleh Cak Nur dulu, almarhum Nur Khalis Majid. Islam sebagai peradaban itu kurang banyak difahami sekarang dimensi-dimensinya. Sekarang ini kalau kita melihat Islam, itu lebih banyak fokus kita itu adalah pemikiran Islam, sejarah Islam yang terkait dengan ulama tafsir, ulama hadis, mungkin sebagian ulama tasawuf, ulama kalam atau teologi. Tetapi warisan-warisan Islam atau sarjana Islam, intelektual Islam, cendekiawan Islam di luar itu kurang dikenal. Nah, kalau kita melihat Islam sebagai peradaban, kita harus melihat peradaban Islam itu dalam dimensinya yang kaya dan luas, sehingga pemahaman kita tentang sejarah Islam tidak sempit sebetulnya. Kalau kita memandang Islam itu hanya ahli tafsir saja, kalau kita memandang sejarah intelektual Islam itu hanya ahli hadis saja atau ahli fikih saja, tapi tidak memandang ahli-ahli atau sarjana Islam di bidang-bidang yang lain, kita akan punya pandangan yang satu sisi saja terhadap sejarah Islam yang kaya itu. Apa pentingnya melihat Islam secara lebih luas atau komprehensif semacam ini? Melihat Islam sebagai peradaban, sebagai civilization, sebagai hadoroh dalam bahasa Arabnya. Pentingnya adalah supaya kita tidak punya sikap hitam putih, ya, sikap black and white. Sekarang ini sikap black and white sedikit-sedikit mengkafirkan orang, sedikit-sedikit menyesatkan orang. Kalau orang dianggap pandangannya berbeda dengan para ahli fikih atau ahli teologi Islam, dianggap sesat, dianggap kafir misalnya. Kalau pandangan orang berbeda dengan ahli hadis, dianggap sesat dan seterusnya. Menurut saya itu berbahaya sekali, karena sejarah Islam isinya bukan hanya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ibnu Hanbal, Imam Malik yang merupakan pendiri mazhab fikih Islam, bukan saja At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, para ahli tafsir-tafsir klasik, bukan saja Al-Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Al-Hakim dan seterusnya, bukan saja Al-Ghazali, Ar-Razi, Al-Haramain, Al-Baqillani yang ahli di bidang teologi Islam. Tidak saja itu, tapi juga ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, ada Ibnu Rushd, ada Ibnu Khaldun, ada Ibnu Miskaweh, ada ahli-ahli filsafat Islam yang mendalam pemikirannya, yang cara mereka memahami Islam tentu tidak harus sama dengan kalangan-kalangan Islam yang datang dari tradisi fikih atau hadis atau tafsir dan seterusnya. Jadi memahami Islam sebagai peradaban, sebagai hadoroh, sebagai civilization itu sangat penting sekali, karena dengan begitu pandangan kita terhadap sejarah Islam makin luas. Dan kalau kita punya pemahaman semacam itu, sekarang pun kita akan mempunyai sikap yang luas juga, yang tidak black and white, toleran terhadap perbedaan internal dalam Islam. Saya masih ingat kata-kata Cak Nur, umat Islam memerlukan bukan saja toleransi eksternal, toleransi terhadap kelompok-kelompok agama yang berbeda, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, dan seterusnya, tetapi umat Islam juga perlu mengembangkan sikap toleransi internal, at-ta'addudiyah, ad-dakhiliyah, toleransi internal. Itu penting sekali, karena di dalam umat Islam juga banyak perbedaan. Perbedaan bukan saja dalam masalah-masalah fikih, tapi dalam masalah akidah itu juga banyak. Ini jangan lupa, para kalangan Islam sekarang ini menganggap bahwa perbedaan Islam itu oke sejauh menyangkut masalah furu'iyah atau masalah fikih. Tapi kalau sudah masalah akidah, itu nggak boleh, harus satu sikap umat Islam. Siapa yang bilang? Sejarah Islam kaya
dengan perbedaan dalam masalah akidah. Perbedaan tentang bagaimana memahami sifat-sifat Tuhan antara Ibnu Taimiyah, orang Asy'ariyah, orang Salaf, orang Khalaf, antara satu ulama kalam satu dengan yang lain, antara Mu'tazilah dengan kaum Ahli Sunnah, antara Ahli Sunnah dengan kaum Mujassimah misalnya, atau yang lain, itu beda-beda semua. Di kalangan Sunni sendiri, teori Asy'ariyah mengenai sifat Tuhan berbeda dengan teori para kaum Salafi Wahabi sekarang, atau Ibnu Taimiyah misalnya. Jadi perbedaan dalam akidah pun juga ada. Pluralisme dalam pemahaman terhadap akidah, terhadap Allah sendiri sebagai Tuhan, sifat-sifatnya, zatnya, dan tindakan-tindakannya, itu juga ada. Jadi dengan memahami Islam sebagai peradaban yang kaya ini, kita mengharap umat Islam sekarang tidak punya sikap black and white, tidak mudah menyesatkan, mengkafirkan, dan seterusnya. Dan dengan begitu kita membangun peradaban yang toleran. Itulah peradaban yang kita inginkan, peradaban Islam ke depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.